Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang menikmati matahari terbenam di dekat ladang yang ditanamin kangkung oleh bapak saya. Jadi ini di dekat rumah saya di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini saya membaca sebuah buku yang sudah saya miliki cukup lama, sudah saya miliki beberapa tahun terakhir, tapi mungkin saya membacanya secara lebih intens, tidak sambil lalu itu baru beberapa waktu terakhir ini. Selebihnya saya baca sambil lalu karena buku yang saya miliki sangat banyak, dan kadang-kadang minat saya terhadap satu buku ke buku yang lain itu cepat sekali berubah gitu ya. Saya tertarik pada satu buku karena saya lihat sinopsisnya atau reviewnya, kemudian saya beli, dan itu membuat saya melupakan buku yang sudah saya miliki. Demikian selama beberapa waktu, tapi saya kembali membaca buku ini beberapa waktu yang lalu ya, beberapa minggu terakhir ini. Judulnya adalah Sedulur Papat Kalimo Pancer kalau nggak salah ya judulnya. Jadi ini tentang ajaran Jawa, ajaran leluhur orang Jawa terkait penciptaan manusia, terkait tentang keberadaan kita di dunia ini. Jadi sedulur papat kalimo pancer, pancernya adalah diri kita. Sedulur papat di sini maksudnya adalah elemen-elemen yang mendukung atau membentuk badan kita, yang asalnya dari bumi, tapi kemudian ketika sperma bapak kita bersatu dengan sel telur ibu, kemudian menjadi zigot ya, dan kemudian itu semua membentuk elemen-elemen yang membentuk tubuh kita. Ada darah, ada tulang, ada daging dan sebagainya. Untuk teknis detailnya memang saya tidak ingat, karena memang ketertarikan saya bukan pada detail atau aspek teknis dari ajaran sedulur papat ini, tapi saya lebih tertarik pada sisi filosofinya, pada sisi mistisisme dalam ajaran ini. Karena disebutkan dalam buku ini bahwa keberadaan kita itu sudah direncanakan bahkan ketika ayah dan ibu kita itu baru saling melirik atau saling tersenyum satu sama lain. Itu di dalam tubuh ibu kita sudah terbentuk medan energi yang kelak akan digunakan untuk mengolah badan kita, jasad kita. Jasad kita tidak hanya jasad kita ini adalah juga medan energi yang membuat kita memiliki semangat, memiliki energi untuk mewujudkan cita-cita kita. Anda yang seorang seniman, mungkin Anda yang seorang pemimpin, Anda yang seorang atlet, Anda yang seorang guru, Anda yang seorang bisnismen. Energi yang Anda miliki saat ini itu bahkan sudah direncanakan untuk diolah semenjak ayah ibu kita saling melirik. Bahkan jauh sebelum itu, karena setiap event di dunia ini akan mengarahkan kepada pertemuan antara palus sang ayah atau penis sang ayah dengan rahim sang ibu atau vagina ibu kita, yang kemudian akan membentuk badan kita. Luar biasa. Aspek detailnya saya
kurang tertarik sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi aspek filosofisnya, aspek maknawinya, aspek mistisnya luar biasa. Bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sebenarnya sebuah keajaiban, bukanlah sebuah kecelakaan, karena semuanya sudah terencana. Dan bagaimana ayah kita, kalau saya mendengar cerita ayah saya adalah seorang pekerja keras yang dari kecil beliau tidak menempuh pendidikan formal sampai tinggi, mungkin cuma sampai SMP saja. Tapi beliau sangat cakap dalam hidup ini. Ya. Ayah saya adalah seorang yang cakap dalam hidup ini. Beliau bisa jadi tukang kayu, beliau juga sedikit tahu tentang mesin. Keterampilan life skills-nya luar biasa ayah saya. Begitu juga ibu saya adalah seorang yang penyayang, orang yang welas asih, itu yang kepada anak-anaknya. Terlepas dari mereka memiliki kekurangan, kita semua memiliki kekurangan, saya pun juga memiliki kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa saya lahir dari orang tua yang tercerahkan, tidak, tapi saya terlahir dari orang tua yang memiliki segala hal yang saya butuhkan untuk kemudian saya memiliki badan ini, dan saya memiliki semangat, memiliki aspirasi untuk bisa saya wujudkan. Seperti saat ini saya berbicara dengan Anda melalui video ini, artinya saya punya misi yang misi itu ditunjang oleh pertemuan ayah dan ibu saya. Luar biasa, dan ini pun bisa Anda terapkan dalam hidup Anda. Mungkin ada yang menganggap bahwa orang tua saya toksik, orang tua saya cerai kok pada akhirnya. Bahkan bapak saya juga tidak suka KDRT. Oke, it can happen to anybody. It happen to a lot of us, bisa terjadi pada banyak kita. But badan Anda yang tinggi, yang semampai, kalau Anda seorang cewek yang cantik, tinggi semampai, itu Anda warisi dari ayah Anda. Atau gen Anda yang bagus, yang apa namanya, yang metabolisme tubuh Anda bagus, sehingga Anda makan banyak pun tidak gemuk, itu Anda warisi dari ayah Anda. Salah satunya yang Anda bilang toksik, ya dia toksik, but ada aspek tertentu yang memang Anda butuhkan dari keberadaan ayah atau ibu Anda, yang tidak semuanya. Most of our parents are not educated. Kedua orang tua saya juga tidak berpendidikan tinggi, tapi keberadaan mereka, pertemuan mereka memfasilitasi keberadaan saya dan membantu memberikan saya modal untuk saya bisa menyampaikan atau mewujudkan cita-cita hidup saya. Masing-masing kita punya yang namanya cita-cita hidup. Cita-cita hidup adalah sebenarnya kehendak kehidupan, kehendak Tuhan yang mestinya kita wujudkan dalam hidup ini. Kehendak itu pasti konstruktif, pasti membangun, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini kan sesuatu yang membangun, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, gitu kan. Yang itu yang mestinya harus kita cari, dan itu bisa kita wujudkan hanya setelah kita bisa mengapresiasi keberadaan kedua orang tua kita, terlepas sisi baik atau sisi buruk mereka, terlepas sisi positif atau sisi negatif yang mereka miliki, yang pasti dimiliki oleh semua orang tua, sisi baik atau sisi buruk, kelebihan dan kekurangan, ya, kekuatan dan kelemahan. Dan itu juga ada pada diri kita, kelebihan dan kekurangan, kebaikan dan keburukan. Demikian teman-teman sharing yang bisa saya bagi kali ini. Ini topik yang menarik, semoga di masa yang akan datang saya bisa
berbicara tentang ini lagi atau berbicara topik yang lain yang berkaitan ya. Karena saya memang fokus saya senang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Demikian teman-teman, saya Rahmat Darmawan dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.